Selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngulik bab 20 dari bukunya Keith J. Cunningham, The Road Less Stupid. Judulnya menarik nih, semuanya penting. Betul. Sumber kita ya bab ini sendiri, isinya pengalaman bisnis yang wah praktis banget. Misi kita sekarang, coba pahami kenapa sih setiap detail itu sekecil apapun bisa jadi penentu banget dalam bisnis. Terutama lewat cerita nyata dari penulisnya nih, pengalamannya di sebuah resor bintang 5 yang, ya ampun, cukup bikin kaget. Oke, siap. Siap ya? Jadi intinya, kita mau lihat gimana sih kegagalan-kegagalan kecil yang terjadi terus-menerus, itu bisa banget ngerusak reputasi. Padahal tempatnya harusnya luar biasa. Nah, yang menarik di sini konsepnya itu. Dalam pengalaman pelanggan nggak ada yang namanya netral. Oh gitu ya? Iya. Jadi setiap interaksi, setiap elemen, itu pasti antara membangun persepsi positif atau malah ya merusaknya. Ini bukan soal nilai rata-rata, tapi soal konsistensi. Harus bagus terus. Benar juga. Oke, jadi bab ini dibuka dengan cerita penulis pas nginep di resor golf bintang 5. Mewah gitu ya di California, pemandangannya indah, fasilitasnya oke, lapangan golfnya keren. Kedengarannya sempurna ya? Iya, awalnya gitu, tapi tunggu dulu bagian makanannya. Di restoran fine diningnya nih, steak yang dia pesen itu datangnya kayak baru diangetin pakai microwave. Hah? Sebentar. Microwave? Anda serius? Di restoran fine dining hotel bintang 5? Serius, ini penulisnya yang cerita loh. Itu sih bukan cuma kesalahan biasa ya. Itu udah, gimana ya, kayak nggak menghargai standar mereka sendiri. Sulit dipercaya. Banget. Dan sayangnya, itu bukan satu-satunya masalah. Pengalaman sarapan di clubhouse golfnya selama 10 hari nginep di sana, 10 hari? ya 10 hari berturut-turut, itu kacau terus. Setiap hari ada aja masalahnya. Telurnya dingin lah, baconnya lembek kurang matang, roti muffinnya nggak dipanggang, kopinya anget-anget kuku. Astaga. Penulisnya sampai harus ngembaliin makanannya setiap hari, selama 10 hari itu. Kebayang nggak sih frustrasinya gimana? Nah, ini dia kan. Ini inti dari semuanya penting itu. Resor itu kan janjinya pengalaman bintang 5. Artinya, ya semua aspek kudu standar bintang 5 juga. Betul. Kalau makanan sama layanannya gagal terus-terusan, konsisten gagalnya bukan cuma sekali dua kali, itu ya langsung ngilangin semua bagusnya properti atau lapangan golfnya. Iya sih. Kayak kata penulisnya, pengalamannya itu bukan jadi 4 dari 5 bintang, tapi langsung anjlok jadi 0. Kenapa? Ya karena dia nggak bakal mau balik lagi. Udah kapok. Kegagalan kecil yang diulang-ulang ini fatal akibatnya. Benar banget. Nah, setelah pulang, penulis ini nulis surat, bukan email ya, tapi surat fisik formal gitu, ke manajer resortnya. Oke. Dia nggak cuma komplain, tapi dia coba bantu diagnosis gitu. Apa sih akar masalah di balik kinerja yang jelek terus-terusan ini? Dia ngasih 4 kemungkinan. Apa aja tuh? Pertama, katanya mungkin karyawannya nggak kompeten atau nggak peduli. Ini masalah rekrutmen sama budaya kerja berarti kan? Kedua, kurangnya pelatihan. Masuk akal? Ketiga, nggak ada pengukuran kinerja atau akuntabilitas. Jadi ya nggak ada yang merasa bertanggung jawab. Terus keempat, pengawasan dari manajemennya lemah. Dia juga pakai analogi yang bagus tuh. Selalu ada lebih dari satu kecoa di dapur. Iya. Maksudnya masalah yang kelihatan di permukaan, kayak telur dingin tadi, itu biasanya cuma gejala ya kan? Gejala dari masalah sistemik yang lebih gede di dalam organisasi, bukan cuma insiden aja. Betul. Nah, terus respons dari manajemennya gimana? Malah bikin tambah parah, coba. Loh kok bisa? Butuh 10 hari cuma buat dapat balasan email awal. Itu juga dari asisten manajer. Kan kesannya kayak nggak dianggap serius ya. Iya. Totalnya perlu 25 hari sampai akhirnya manajernya nelpon langsung. 25 hari. Wah, lama banget ya. Terus pas telepon gimana? Cara mereka nawarin solusi juga nunjukin kalau mereka tuh nggak paham masalahnya. Mereka nawarin diskon atau upgrade kamar buat kunjungan berikutnya. Loh, kan masalahnya udah kejadian. Nah, itu dia. Meleset banget kan? Pengalaman buruknya kan udah dirasain waktu itu. Kompensasi ya harusnya relevan sama kegagalan yang udah terjadi dong. Bukan cuma iming-iming biar mau datang lagi. Padahal ya orang udah kapok duluan. Bener. Ini nunjukin mereka nggak peduli sama akar masalahnya. Cuma pengen keluhannya cepat selesai aja, gitu. Jadi apa nih pelajaran pentingnya buat Anda yang dengerin? Kalau Anda mimpin tim atau punya bisnis, tanggung jawab utama soal kualitas, soal konsistensi layanan, itu ya ada di manajemen. Ya.
Ngomong kami peduli pelanggan itu nggak ada artinya kalau nggak ada kesadaran sama masalah di lapangan, terus nggak ada tindakan perbaikan yang benar-benar serius. Dan ini berlaku di mana aja ya. Setiap titik kontak dalam bisnis Anda, kualitas produknya, cepet nggaknya respons, gampang nggaknya transaksi, bahkan cara nulis email, itu semua ngebentuk persepsi pelanggan. Bener juga. Perputusan mereka buat balik lagi atau enggak itu ya berdasarkan keseluruhan pengalamannya. Jadi, konsistensi itu segalanya. Mungkin Anda nganggep remeh 1-2 keluhan kecil, tapi kalau itu jadi pola, ya siap-siap aja kehilangan pelanggan. Permanen malah. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, dalam bisnis, apalagi yang fokusnya layanan, semuanya penting. Nggak ada detail yang terlalu kecil buat dianggap sepele. Betul. Kegagalan kecil yang dibiarin terus-terusan itu bisa bikin pelanggan lari. Nggak peduli sebagus apa produk utama atau aspek lain bisnis Anda. Standar itu harus dijaga di semua lini. Nah, sekarang, coba deh Anda refleksikan ke konteks Anda sendiri. Di area mana nih, dalam pekerjaan atau bisnis Anda, mungkin ada detail-detail kecil yang kelewat? Iya, coba dipikirin. Apa telur dingin atau roti muffin nggak kepanggang versi Anda? Sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya bisa ngerusak keseluruhan hasil atau pengalaman. Identifikasi ini langkah awal yang penting banget. Oke, sebagai penutup nih, ada pertanyaan reflektif dari penulis buku ini buat Anda renungkan. Apa tuh? Coba perkirakan deh, berapa banyak pelanggan yang pernah nyoba produk atau layanan Anda sekali aja, terus ngilang gitu aja, nggak pernah balik lagi. Pertanyaan bagus. Dan berapa sih sebenarnya kerugian yang nggak kelihatan dari inkonsistensi kecil yang mungkin selama ini Anda anggap sepele itu? Coba dipikirkan baik-baik ya.